Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkali-kali Abah jelaskan kalau sebetulnya main YouTube itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jago, dan juga tidak ada yang pintar. Mungkin bisa saja ada yang pintar, tetapi kepintarannya tersebut justru malah disalahgunakan untuk membodohi, untuk mengakali kita-kita para YouTuber pemula yang memang belum paham soal per-YouTuban. Agar channel kita bisa berkembang, kita harus bayar sekian. Agar traffic di channel kita bagus, kita harus bayar sekian. Bahkan agar channel kita bisa gajian lancar setiap bulan, kita pun harus bayar sekian. Apakah itu betul? Kalau menurut Abah ya itu salah ya. Kenapa? Ingat, yang pertama, apabila channel kita bisa berkembang, tentunya kunci utama ada pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah betul-betul niat untuk menjadi seorang konten kreator? Kalau memang sudah niat, tentunya kita mempersiapkan konten, dan konten tersebut jangan sampai kita kehabisan ide konten, dan usahakan konten tersebut yang betul-betul bermanfaat ya, dan bisa merasa puas di saat ditonton oleh para penonton YouTube. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya kita harus konsisten. Konsisten itu bukan berarti kita harus upload ya mungkin sehari 3 atau sehari 4 video, enggak. Kalau memang kita sanggupnya sehari 1 ya 1 setiap hari, jam waktu upload kita sesuaikan. Nah, itu dibilang konsisten ya. Nah, dari situ channel kita lambat laun akan bisa berkembang tanpa mengeluarkan modal ya, itu ya, ingat, gratis tanpa mengeluarkan modal. Dan yang kedua, agar traffic di channel kita bagus, mungkin kita ingat ya, di sini traffic di channel kita itu yang paling bagus apa sih Bang? Yang pertama, kalau video kita itu memang sudah ditemukan dari penelusuran YouTube. Yang pertama mungkin ya. Yang kedua, rekomendasi video. Dan yang ketiga, fitur jelajah. Itu memang sudah bagus. Tidak usah pusing-pusing mikirin traffic tersebut ya. Karena traffic tersebut akan berjalan dengan sendirinya dan akan berubah-ubah dalam hitungan 7 hari terakhir, 28 hari terakhir, itu akan terus berubah. Yang tadinya mungkin di atas rekomendasi, bisa jadi di 28 hari terakhir itu akan turun rekomendasi, lalu kita berubah ke penelusuran YouTube. Lalu bagaimana Bah agar video kita bisa ditemukan dari penelusuran YouTube? Ya tentunya kunci di video kita harus betul-betul judul yang bisa mudah dicari ya. Pertama judul. Dan yang kedua tentunya dari kata kunci di video kita harus betul-betul banyak. Jadi di saat ada kawan kita mencari nih misalkan, atau penonton-penonton YouTube, di saat membuka beranda YouTube seperti ini. Nah, misalkan ini saya penonton alami nih ya, saya penonton alami. Saya iseng pingin menonton film hiburan atau komedi. Nah, di sini saya pijit komedi lucu misalkan. Nah, di saat ditemukan video komedi lucu tersebut, lalu video ini ditonton, nah, itu misalkan yang ditonton video kita. Nah, video kita nanti akan ditemukan dari penelusuran YouTube ya. Ingat, di saat ada penonton alami nih mengetikkan penelusuran YouTube dengan kata kunci judul yang kita buat, lalu video kita ditemukan, nah itu video kita akan ditemukan dari penelusuran YouTube. Nah, Bah, bagaimana nih andai kata saya punya HP yang lain dan tidak satu email atau tidak satu jaringan, saya mengetikkan judul video saya, menonton video, bisa saja, tapi kalau belum dimonetisasi ya, bisa saja untuk meningkatkan penelusuran. Ya, kalau yang belum yang udah monetisasi pun bisa saja kita bisa menyuruh kawan kita atau menyuruh kerabat kita di saat mempunyai HP banyak ya. Coba cari video saya menggunakan judul seperti ini dan videonya tentang ini. Nah, di situ nanti video kita akan naik ke penelusuran YouTube ya. Jangan menggunakan HP yang digunakan ada akunnya, jangan, itu akan terdeteksi spam. Nah, jadi untuk fitur penelusuran YouTube tentunya ada di judul dan kata kunci. Lalu untuk rekomendasi di mana Mbah? Nah, di saat video kita ditonton, nah klik, nah misalkan nih, video kita ditonton misalkan sampai habis nih, sampai habis,
ternyata di bawahnya ada video kita lagi. Dan video kita ini lebih menarik nih dari thumbnailnya apa dari judulnya. Penonton akan mengklik video ini ya. Atau di saat video ini habis ditonton, di sini kan ada terus muncul video putar selanjutnya. Nah, kalau video tersebut diputar selanjutnya, itu pun akan jadi rekomendasi video ya. Ingat, di saat kita videonya sampai habis ditonton, kan biasanya suka ada muncul di akhir video itu ya, video putar sekarang. Nah, itu kalau video kita, berarti itu dari rekomendasi. Nah, jadi buat sahabatku, untuk fitur yang kedua tadi ya, pertama kan tadi penelusuran, yang kedua fitur jelajah, rekomendasi. Nah, yang ketiga fitur jelajah. Misalkan sahabat semua nih, di saat HP ini mati nih ya, HP ini mati, saya iseng buka HP, lalu kita buka YouTube. Ini penonton alami, bukan kita ya, kita makan sebagai konten kreatornya. Ini seandainya kita penonton alami, lalu saya buka YouTube, iseng. Ternyata pas ngebuka YouTube, di situ ada video kita muncul di beranda ini. Nah, dan ternyata penonton tersebut tertarik untuk menonton video kita tanpa mengetikkan judul, tanpa apa, tapi di beranda ini muncul video kita, dan video kita sudah menarik ditonton seperti ini ya. Apalagi kalau ditontonnya sampai habis, bisa jadi nilainya bagus lah ya. Nah, dan usahakan sahabat semua, di saat ada survei ya, video kawan-kawan kita nih, ternyata di sini ada survei, apakah video ini bagus, apakah video ini bermanfaat. Nah, kita pilih yang bintang ya, itu akan membantu video-video kawan kita bagus. Nah, jadi itu yang pertama tadi ya, untuk perkembangan channel kita, kuncinya ada di diri kita sendiri ya. Dan yang kedua, untuk memperbaiki traffic, tentunya ada tadi ya, sudah dijelaskan. Yang pertama, traffic kita kalau bagus dari penelusuran, yang kedua dari rekomendasi video, dan yang ketiga dari fitur jelajah. Itu udah bagus. Lalu untuk yang ketiga Bang, untuk bisa gajian setiap bulan, apakah kita harus bayar? Tidak usah harus bayar. Kenapa? Karena kalau channel kita sudah dimonetisasi, tentunya orang lain tidak akan bisa mengakali untuk channel kita gajian, kecuali kalau video kita ada yang nyawer mungkin ya, itu bisa jadi video kita bisa. Tapi kalau video kita walaupun sudah dimonetisasi, ya pastinya yang akan membayar video kita adalah iklan. Tidak mungkin orang tersebut yang sudah kita bayar akan membantu kita bisa gajian setiap bulan. Tapi mereka menyarankan kalau kita harus menyawer video kita dengan uang kita sendiri, dengan menggunakan email yang lain. Ya, kalau menurut Abah itu cuma-cuma dong. Uang kita malah hilang, kita sudah bayar, justru kita malah sawer ke akun kita sendiri, yang akhirnya kita malah tekor banyak deh. Kenapa? Kita udah bayar, lalu kita udah sawer, sedangkan saweran tersebut dipotong setengahnya oleh pihak YouTube. Habis deh uang kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ya buat kawan-kawan pemula. Ingat, main YouTube itu sebetulnya ya, yang penting lah, intinya mah kita tetap optimis lah, bahwa main YouTube itu tergantung ada pada diri kita sendiri ya. Dan ingat, kita jangan sampai melupakan kawan-kawan kita sebagai sesama YouTuber pemula yang mungkin selalu aktif di video-video kita yang berkomentar. Balaslah mereka, karena mereka lah yang sudah membantu video kita mendapatkan penonton ya. Respon dengan baik. Kenapa? Kalau kita tidak meresponnya, lama-lama mereka pun akan kapok. Saya udah capek berkunjung berkali-kali tapi tidak direspon. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Semoga aja sharing singkat dari Abah, semoga bisa bermanfaat ya buat para pemula. Jangan sampai kena bodoh ya. Banyak yang masuk ke WA saya, saya udah bayar sekian, saya udah bayar sekian, tapi tetap saja channel. Bullshit. Kalau menurut Abah itu tidak ada hasilnya ya. Abah juga banyak yang WA Abah, saya pingin belajar di Abah, bayarnya berapa? Abah tidak pernah meminta bayaran. Abah tidak pernah, silahkan kalau mau nanya, tapi ya mohon maaf kalau memang pertanyaannya belum Abah jawab, karena Abah tidak pernah aktif di WA terus ya. Pastinya Abah aktif juga membalas komentar kawan-kawan kita.
Tetap semangat buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.